Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Ma'asyum muslimin rahimakumullah, jamaah majlis ta'lim asyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang maha dengan rahmat hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini guna menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dengan harapan dari kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaat dan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai ta'lim, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Kita khususan untuk mengarahkan saya Habib Muhammad Al-Ghazali wa Surah Habib kitab Syekh Muhammad Ihsan bin Muhammad Dahlan Sahibat al-Maqam Sayyidi Muhammad Amin Muhammad Amin Muhammad Ali Muhammad Ali bin Abdul Samad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah wa yarhamuhu wa yudhillu bil jannah wa in hadayna bi barakatihi wa sallallahu alaihi wa sallam fi din wa dunya wal akhirah. Syahidillah wa lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Jemaah sekalian, kita masih lanjut pengajian kita, masih di dalam pembahasan tentang sesuatu yang harus kita siapkan dan selalu kita ingat untuk urusan akhirat, janji dan ancamannya. Makanya kita harus selalu mengingat 5 hal: kematian, kuburan, kiamat, surga dan neraka. Nah, itu ya. Kematian udah, terus kubur kemarin ya, sampai halaman 269 kemarin kubur ya. Wa amal qabru wal halu ba'dal mauti ba'al guru fihi hal rajulaini ya, kemarin tuh sampai ada sairnya nazartu ila rabbi ayanan faqalani gitu. Lalu sampai warajulaini akharaini itu yang di bawahnya halaman 270 ya. Wa hal rajulaini akhara marwi'an min sholihin annahu qala kana li ibnun. Nah, ini masih ngomongnya kemarin yang anak ya, yang punya anak mati syahid. Dari sini aja mulai lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi fid darin amin. Yang di bawah itu, di bawah syair. Wa qala rajulaini akharaini, ada 2 hal kondisi, 2 laki-laki lain atau manusia, 2 lagi kondisi di dalam urusan kuburan. Aduhuma, yang pertama marwiya an ba'di solihina anahu qala, yang diriwayatkan oleh sebagian orang-orang baik bahwa sesungguhnya dia berkata, qala kana li ibnun, sesungguhnya aku punya anak, istushida ya, mati syahid, walam arahu bil manami ila lailatin, aku tidak bertemu dengannya sampai malamnya dia habis mati gitu, habis dikuburin tuh fiha ya, sampai bertemunya di malam matinya Umar ibn Abdul Aziz. Berbarengan Umar meninggal baru dia bisa ketemu anak yang sudah mati lama gitu ya. Terus itu ceritanya panjangnya itu di syarahnya ngomongin Umar ibn Abdul Aziz itu berapa lembar tahu tuh ya. Terusannya di halaman 275, is ra'aituhu ya. Ya, ketika itu atau seketika aku bertemunya nih, kata bapaknya, bertemu anakku yang sudah mati syahid, tilka lailah, malam itu di mana Umar ibn Abdul Aziz meninggal. Ya, fakultu, aku berkata, ya bunayya alam takun mayitan, wahai anakku, bukankah engkau sudah meninggal? Itu anaknya hadir ternyata. Maqalah la, kata dia, enggak, aku enggak meninggal, walakinni ustishidu, aku orang yang mati syahid, wa ana hayyun indallahi ta'ala urzaku, dan aku selalu hidup di sisi Allah dan selalu diberi rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin tuh ngomongin masalah maksudnya seperti apa diberi rezeki, yaitu tentang yang masuk ke dalam ruhnya, masuk ke dalam apa namanya, burung hijau yang mundar-mandir ke surga dan bisa makan makanan surga. Emplok di surga, di pohon-pohonannya terbalik lagi ke sarangnya di bawah ars gitu, dan ruh orang-orang syahid ada di dalam itu ya. Nah, ngomongin ruh nanti banyak banget perbedaan pendapat tentang masalah
ruh itu posisi setelah mati adanya di mana, itu banyak di sini. Cuma ya nggak tahu udah perlu apa enggak, mending ngobrol aja tuh kalau itu mah. Soalnya agak detil. Nah ini terusin lagi, fakultu, aku bertanya lagi kepadanya, halaman 277 langsung ya. Aku bertanya kepadanya, pada anaknya. Ya, soalnya kalau di sarahnya itu panjang cerita-cerita tentang Abdul Aziz itu. Sama masalah tadi keadaan ruh posisinya saat mati itu ada di mana. Itu aku bertanya lagi, maja abika, apa yang membuat dirimu datang? Itu. Maksudnya kemarin-kemarin habis lu mati syahid kok nggak ketemu tuh, ngimpi aja nggak ada. Gitu. Terus sekarang kok hadir? Ada apa emang kok bisa hadir sekarang? Olah dia mengatakan anak Nudia fi ahli sama, ada pengumuman di lingkungan langit gitu, di kehidupan langit itu ada pengumuman, kata dia gitu. Pengumuman apaan gitu? Ala layak ya bako nabiyun wala siddiqun wala syahidun illa wa hadra salata ala Umar ibn Abdul Aziz. Ya perhatian gitu, ala perhatian para penghuni langit gitu. La yabqa, tidak boleh ada seorang nabi wala siddiqin, orang-orang jujur, wala syahidun, orang-orang yang mati syahid, kecuali mereka akan menghadiri salatnya Umar ibn Abdul Aziz. Luar biasa ya. Para penghuni langit hadir saat Umar ibn Abdul Aziz disolatin gitu. Ya pagi itu maka aku juga datang karena undangan secara umum di asyhada sholat alaih, untuk menyaksikan sholatnya ya Umar ibn Abdul Aziz. Mereka nggak sholat, cuma menyaksikan, kan udah alamnya beda. Summa ji'tukum li usallima alaikum, lalu sekalian juga aku datang kepadamu untuk mengucapin salam ya. Jadi kebetulan ada acara orang-orang mau nyolatin Umar ibn Abdul Aziz, ya kebetulan saya jadi bisa ketemu Babe, jadi sekalian salam Babe ya, apa kabar, sehat deh gitu kalau sih. Jadi malah ketemu bapaknya tuh jadi suatu haji mumpung lagi ada Umar ibn Abdul Aziz meninggal, jadi bisa turun gitu. Luar biasa mulianya memang seorang yang dikatakan Umar ibn Abdul Aziz, padahal umurnya cuma 48 atau 35. Banyak sih ceritanya, kalau mau cerita tentang Umar ibn Abdul Aziz sampai 2 lembar lebih. Begitu, makanya beliau mungkin yang sarahin nyeritain tentang Umar ibn Abdul Aziz cukup banyak, karena ini yang dikemukakan sama Imam Ghazali. Soalnya begini, segitu hebatnya sampai semua harus menyaksikan dia meninggal, disolatin. Sehebat apa dia? Nah itu ada ceritanya memang banyak. Ya itu, ya lihat aja nanti di YouTube. Ya, cerita hidup Umar ibn Abdul Aziz. Wal akharu, dan selainnya adalah cerita yang lain dari 2 laki-laki atau 2 manusia yang dalam kondisi dikubur gitu. Itu tadi kondisi yang baik. Sekarang kondisinya mungkin yang kurang baik. Wama itu Maruya an Hisham ibni Hasan annahu qala, ya, yang diriwayatkan apa yang diriwayatkan oleh Hisham bin Hasan, bahwa sesungguhnya dia berkata, matali ibnun adasun, itu aku punya anak juga nih. Ceritanya dia punya anak mati masih muda. Tadi matinya benar, orang yang mati syahid. Sekarang nih anaknya juga mati masih muda. Fara'aituhu bin naum, aku menemuinya bertemu dengannya di dalam tidur gitu. Ya, lagi tidur ketemu sama anaknya yang sudah mati muda. Fa idza huwa asyabu, dan seketika aku lihat di dalam tidurku dia kok jadi ubanan semua, anaknya ubanan semua. Maksudnya tong lo kok jadi tua dalam mimpi gua gitu. Tuaan dia berarti sama bapaknya. Pas di melihat di dalam tidurnya. Fakultu ya bunaya mahadza saibu. Ya, aku bertanya kepada anakku di dalam mimpi itu, hai anakku, apa ceritanya nih kok rambut ente bisa jadi putih semua begini gitu. Ya. Itu lalu apa nih, ini jahanam. Lalu bawahnya mana sih? Salat.
Jiwa ajis. Lalu dia menjawab, qala lamma qadima alaina fulanun, ini enggak disebut namanya, zafirat jahannamu likudumihi zaprotan lam yabqa minna ahadun illa sama. Ini ada kejadian kalau kata dia nih anaknya, lama qadima, ketika datang ya kepada kami si Fulan. Nah Fulan ini nggak disebutin, zafirat, maka api neraka langsung bergetar dengan suara yang sangat menyeramkan. Zafirat jahanam likudumi, karena kedatangan orang itu, zaprotan lam yabqa minna ahadan, ya dengan goncangan suara yang sangat mengerikan, ya mungkin suara apinya gitu, itu mengerikan, itu membuat tidak ada satupun di antara kita kecuali pada ubanan. Ya, jadi ada seseorang yang masuk ke dalam neraka dan itu memang sangat, neraka pengen nyiksa dia banget emang kali ya. Tahu-taunya neraka jahanam itu bergetar dan suara getaran apinya itu membuat mereka semua yang ada di neraka putih-putih semua, saking takutnya dengan suara getaran atau suaranya api neraka gitu. Ya api ada suaranya seperti begitu kan, kayak air terjun juga ada suaranya kan, itu mungkin suaranya menyeramkan sampai tidak ada satupun yang penghuni neraka kecuali rambutnya putih gitu ya. Di dalamnya ada itu di bawah ya, dasarnya sahu bin hauli dzalikal yaumi wasidati, ya jadi putih rambutnya, palanya, rambutnya maksudnya ya, min hauli dzalikal yaum, karena ngerinya terhadap hari itu dan sangat sadisnya, siddah ya, sadisnya neraka itu dengan suara yang menyeramkan dan membuat mereka sangat ngeri dan takut. Wa dzalikal anal hamuma, itu adalah karena faktor sesungguhnya kesusahan wal ahzab dan penderitaan, kepedihan, idza ta'aqqabat, jikalau itu berturut-turut terus datang kepada manusia, asra fihi sayf, akan mempercepat datangnya uban. Nah ini teorinya begitu. Orang banyak pikiran, orang banyak musibah, terus-menerus dapat masalah, biasanya mempercepat datangnya uban. Nah ini saking masalahnya bukan berturut lagi, sangat menyeramkan dan sangat menakutkan, langsung seketika langsung beruban. Ya, ini selalu logikanya begitu, berarti luar biasa mengagetkan dan menakutkannya di atas rata-rata nih, sampai langsung kalau orang kan punya masalah lama gitu baru beruban, ini langsung luar biasa, ketakutan yang sangat cepat dan sangat mengerikan sampai berubahnya pun seketika gitu. Pada suara api neraka doang gitu. Jahanam itu. Ya, ini yang khaufnya. Tadi yang awal tuh yang Salti Said, yang rojaknya. Sekarang nih yang anak muda mati, yang khaufnya di neraka ceritanya gitu. Nauzubillah rahim minal azabil alim. Kita berlindung kepada Allah yang penyayang dari azabnya yang sangat pedih gitu. Buka lagi, nah ini jauh nih, ini ngomongin ruh juga nih, tentang kondisinya di tuh, sampai 3 lembar. Kalau banyak banget perbedaan pendapat, tapi memang ya ada sedikit yang ya banyak sih kalau mau dibahas. Pokoknya intinya tuh kalau ini halaman 282 itu 282 ada riwayat qad ra'a an-nabiyyu lailatul isra. Nabi pernah melihat di waktu di Isra Mi'raj tuh ya, Musa alaihissalam melihat Nabi Musa qaiman yusolli. Dia lihat Musa lagi sujud lagi salat diri di kubrihi. Ya, Nabi Musa salat di kuburannya. Ra'ahu bisama'i sadisah ya, dan juga dia melihat Nabi Musa ada di langit ke-7 ke-6. Faruhu kanat hunaka fi misli badan, dan ruhnya Musa ada di atas langit bentuknya kayak badan manusia.
manusia. Walaha itu sholat fil badan, dan itu ada hubungannya dengan badan yang di bumi. Biasa sholat fil qabri. Ya pokoknya begitu. Makanya kalau ngomongin ruh agak luar biasa pemahaman. Makanya ayat Qur'annya kan kuliruh bin amri robi, katakan ruh urusan Tuhan. Karena memang sulit, ini banyak pendapat. Ada lagi tuh untuk 2, 3, 4, 5, 6 dari bawah. Hukiya fi maudi'il akhar. Ya, ada diceritakan di tempat yang lain. Di ruh, bagi ruh itu fi su'atil harakah, sangat cepat dalam bergeraknya. Wal intiqal, dan perpindahan tempat. Alladzi kalmal hilbasar, kalam hilbasar, seperti sekedipan mata. Ruh itu bisa bergerak seketika cepat sekali. Mayak tadi urujaha minal qabri ila sama, ya, dari kehendaknya atau yang pengen dari langit ke bumi, ke kuburan, itu bisa hitungan sekejap mata doang, itu bisa des gitu. Ya makanya kalau Nabi kita ngucapin salam assalamualaikum warahmatullah, dia akan jawab dengan jasadnya di dalam kubur sebenarnya. Itu ruhnya langsung masuk dari langit, cus, jawab salam, balik lagi ruhnya dus ke atas. Ya alam kecepatan gerakan ruh gitu. Ya, wa fi adanna lahzatin wa sa'idu dzalika ruhun naib. Nah itu seperti orang-orang yang tidur bisa bertemu menyaksikan sesuatu kayak Isra Mi'raj. Ya. Jadi kan kalau Nabi kan Isra Mi'rajnya itu pakai badan, pakai ruh. Kalau orang ulama ataupun wali bisa Mi'raj tapi pakai ruh doang. Ruhnya bisa tuh naik ke langit. Faqad sabata anna ruhan naim. Sesungguhnya telah ditetapkan bahwa sesungguhnya roh orang-orang yang tidur itu tas'adu, ya, naik, bisa keluar gitu. Naik hatta takhluqu sab'a tabaqat, sampai melewati 7 lapisan langit bisa. Sampai kemana? Batas judulillah, dan bisa sujud kepada Allah bayna yadahil arsy, di depan arsy. Tuh ruh bisa sebenarnya sampai ke lewatan langit ke-7, sampai di depan arsy sujud kepada Allah. Ruh. Kalau ada orang ngimpi kayak gitu, ya berarti itu memang benar sujud di sana. Ya. Makanya kita mengkaga, kita bukan wali gitu. Summa saradu ila jasadi fi aisir. Lalu fi aisir zamanin. Lalu dia bisa kembali lagi dengan sekejap, sangat cepat kembali ke badannya. Padahal itu jauh banget itu. Langit ke-7 aja harus tahu dia. Tapi di alam mimpi ruh bisa keluar, bisa kayak gitu cepatnya. Nah itu makanya ruh itu lain ceritanya gitu. Sangat banyak. Nah ini ada lagi fa'in kula yang di halaman 283-nya tuh. Fa'in kula minha waridun ala waridiki minan nasi bihasabi darajati. Ya masalah ruh itu dalam kondisi gimana nya itu tergantung derajatnya dia. Bisa ada syaqawah, atau dalam keadaan orang-orang berbahagia atau orang yang celaka, tergantung rohnya itu akan beda kondisinya. Minha arwah, ya, dari beda mereka ada arwah fi a'la ahdiyin minal mala'il a'la, ya, orang-orang yang paling tinggi ya rohnya tempatnya di malikil a'la, itu di atas langit, ya. Rafiqul a'la, kalau katanya orang pas Nabi meninggal tuh sahabat ngomongnya sesungguhnya Rasulullah telah pulang ke Rafiqul a'la, bukan mati ngomongnya. Hah? Hah? Iya. Nama tempat. A'lal ilin, enggak a'lal ilin yang setinggi-tingginya gitu. Ya, enggak tahu nama tempatnya apa. Ya, mungkin ini nama tempat atau tapi bukan surga kan, di langit ini, langit-langit, di langit-langit. Langit-langit atap ya. Hah? Hah? Fi ilin. Ili a'la. Ini a'la, fi a'la ilin itu penekanan doang. Ilin. Taukid jatuhnya fi, ya, fil mala'il mala'i bacanya mala'il a'la, depan fi a'la al ilyin gitu. A'la mudah sih maksud. Ya. Wa hum mutafawituna fi manazilihim kama ra'ahum Nabi Lailatul Isra itu. Mereka ya begitulah adanya seperti yang Nabi pernah lihat di surga di waktu Nabi Isra Mi'raj. Ada lagi minhu arwahu fi hawasi thayril hadr gitu. Ada lagi orang yang posisinya rohnya itu yang dimasukkan ke dalam burung hijau. Itu yang dibilang, kadang orang mengatakan itu yang mati syahid. Itu yang bisa burungnya itu masuk ke bonan surga, ntar keluar lagi gitu.
Tuh. Wa minhum mayakunu ala babil jannah. Tuh lewatin lagi satu. Ada lagi yang mengatakan yang ruhnya itu cuma ada ditaruh di depan pintu surga. Begitu. Ya. Jadi dia ngeliatin surga aja tuh ruh ya. Karena kan belum bisa masuk ya, nggak ada jasadnya. Gitu. Itu enak. Tapi kalau udah di depan surga ngeliatin surga, tapi pas di hari kebangkitan masuknya neraka. Kan pahit. Ditaruhnya lagi mati nih di depan surga. Wa minhum mayakunu mahbusan fil ardi. Ada yang di ya apa namanya, mahbus itu apa artinya? Ya terpenjara lah atau di adanya di bumi aja nggak bisa keluar. Mahfuz itu hafazah. Bukan mahbus, habas, habsun artinya terbelenggu lah, tertahan. Enggak. Jadi ada ruh yang nggak keluar bumi gitu, nggak keluar, iya. Jadi maksudnya ini kondisi-kondisi ya keadaan ruh yang makanya bisa bermacam-macam kondisinya dalam urusan kalau ada begini ya enggak juga, emang macam-macam, kita nggak bisa nyamain kondisi kesolehan orang terus juga keburukan kelakuannya itu bisa beda-beda ya. Ini yang kadang ada mungkin bahasa orang dulu tuh yang nggak diterima langit nggak diterima bumi, ya itu ada juga kondisi begitu. Nah ini kalau ini yang ada dikatakan ruh yang tidak bisa keluar dari bumi, tertahan di dalam bumi, itu mahbusan fil ard. Nah ini nggak tahu kisahnya kenapa ya. Ada ini masih mending ya tertahan di bumi udang. Nah kalau yang nggak diterima bumi nggak diterima langit, ini keadaannya sangat menderita sebenarnya. Iya. Yang ketahan di kuburan atau ketahan di dunia apa maksudnya? Maksudnya ya nggak bisa naik langit itu. Ini adanya mungkin di alam barzah yang bawah. Alam barzah itu kan biasanya alam dua, yang pertama di alam malakut, ini alam bawah tanah, lapisan bumi ada di situ dia. Ini memang biasanya emang tempat-tempat orang-orang yang mungkin biasa aja atau mungkin malah durhaka. Bisa jadi kalau kita orang yang biasa aja memang ruh kita tetap ada di bumi, ada di kubur. Nah karena yang ke atas itu kan ruh-ruh orang soleh doang. Tapi yang di bumi ini bisa jadi yang baik, tapi kebanyakan yang buruk karena akan disiksa. Ya azab kubur jatuhnya. Azab kubur jadi jatuhnya kayak seakan-akan di dalam bumi. Ya di perut bumi gitu ya. Nah kita tertahan di bumi, yang penting nggak apa-apa tertahan di bumi, cuma jangan disiksa gitu ya. Ya kalau kita mau di atas kan harus jadi wali gitu. Ya wa minha arwahu takunu fit tanuri zaniyati wa arwahi bin nahari dam ila ghairi dzalik. Banyak, jadi di sini banyak pemahaman tentang kondisi-kondisi ruh ya. Ittisal bi asjadiha fi kuburiha liyatsilu alahum minal aim wal azab. Ada lagi tuh banyak yang namanya orang ada hubungan antara badan dengan jasad dengan ruhnya agar ya begitulah, kalau ada orang ucapin salam dia bisa ketemu atau yang dihubungkan dengan badannya untuk disiksa. Ya bermacam-macam kondisi. Ada lagi qala Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani fi Tawawi ya arwahul mu'minina fi iliyyin wa arwahul kufar fi sijjin wa kulli ruhin bijasadiha ittisalul ma'nawi. Ya itu makanya ya, hubungan antara badan dengan ruh itu secara maknawi bukan secara zahir. Pokoknya ya itulah yang namanya urusan ruh, panjang ceritanya di sini. Begitu banyak sebenarnya panjang tuh. Dah ya halaman 286 aja. Yang ketiga itu wa amal kiamah. Itu aja dah. Ngomongin ruh ntar pusing. Kan ada ini cerita itu yang ketiga. Ngerti kan, pertama kita disuruh mengingat tentang azab Allah dan juga janji Allah. Selalu mengingat. Gimana caranya biar kita selalu waspada mengingat tentang janji Allah dan azab ancaman Allah di akhirat nanti? Kita harus selalu mengingat 5 hal. Pertama, mati. Kedua, kuburan. Ketiga, kiamat. Keempat, surga. Kelima, neraka. Nah, sekarang kita lagi ngomong yang ketiga. Tadi yang ke-1 yang kedua udah. Ya, mati dan kuburan. Nah, tadi mau ngomongin kuburan, ngomongin ruh panjangnya gitu. Jadi nggak usah lah gitu kalau ngomongin ruh. Ntar jadi bingung.
mati aja udah juga tahu kondisinya gitu. Tapi nanti kalau ada ngomongin orang tentang ruh begini memang banyak kejadiannya, banyak kondisinya berbeda-beda. Jadi kondisi ruh itu setelah mati nggak satu konsep, banyak konsep. Orang yang begini mati, ruhnya akan begini. Jadi jangan mikir kok bisa begini orang bisa ketemu lagi di kubur. Ya kondisi ruhnya mungkin berbeda gitu. Tingkatan orang soleh aja kondisi ruhnya berbeda-beda. Gitu. Ada yang bisa tampil lagi wujud, bisa loh, ada lagi begitu. Nah ini ya wujud ada jasadnya gitu. Nah itu kondisi dia dalam ketakwaan model apa kok bisa dapat kondisi ruh kayak gitu. Ya kalau kita yang penting jangan kondisi disiksa aja gitu. Ya itu sekarang gua amal kiamat tuh, adapun hari kiamat ya adapun kiamat kebangkitan pada amal qaulallahi ta'ala, maka renungilah perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, yauma nahsyurul muttaqina ila rahman wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannami wirda. Ini hari di mana dikumpulkannya orang-orang yang bertakwa menuju kepada Allah yang Maha Penyayang secara terhormat, dan juga digiring, ya, dikumpulkan sampai digiring ya, dan digiringnya orang-orang pendosa kepada neraka jahanam wirda dalam keadaan haus. Ya, orang-orang hari kiamat nih, hari yang di surat Maryam ayat 85-86 surat Maryam itu yauma nahsyurul muttaqina ilal rahmani wafda, hari di mana dikumpulkannya orang-orang bertakwa menuju kepada Allah yang penyayang secara terhormat. Nah, enak banget bahasanya, secara terhormat ya. Nah, ada lagi wa nasuku, dan digiring orang-orang pendosa kepada neraka jahanam wirda dalam keadaan haus. Ya haus yang di akhirat mah jangan ditanya lah hausnya kayak gimana rasanya. Ya air laut ditumpahin juga nggak hilang hausnya. Kan serem banget nih haus model apa rasanya begini. Terus nggak ada yang ngasih minum lagi, ada gitu. Sampai lagi nanti zakum, buah zakum atau apa lagi ya. Ada minumannya nanti di neraka, itu minumannya kayak bara panasnya. Ya kalau diminumin sebenarnya ini kelihatan merah. Ya kayak minum lahar gitu. Tapi diminum. Ya. Nabi aja nanya, "Ya Jibril, itu kenapa diminum sama dia? Itu kan lahar." Gitu. Kata itu kan Nabi mungkin lihat orang di neraka goblok apa gimana sih, itu lahar kok diminum gitu. Pas diminum kan teriak-teriak dia, sakitan tenggorokannya. Nah Nabi mikir terus diminum lagi gitu. Nah Nabi bingung, nah ini kenapa sih Jibril kok dia begitu? Dia kan lahar diminum, terus dia kesakitan, dia tahu panas, terus diminum lagi sih. Ya Rasulullah, sangat hausnya dia dan sangat haus. Akhirnya dia lihat itu air, walaupun itu api. Saking hausnya dia terpaksa dia minum. Walaupun dia tahu sakit dia minta ampun, tapi dia makin haus. Makanya dia minum lagi. Kacau ya, ngeri. Ya sehaus-hausnya kita kalau ngeminum api kan kagak. Ini sampai memaksain minum api karena hausnya udah nggak tahan. Ya, lahar diminum. Nah udah gitu dia tahu panasnya minta ampun, sakit, diminum lagi kenapa? Karena hausnya nggak hilang dan dia maksain minum lagi. Gitu. Ya jangan sampai masuk ke tempat itu tuh gitu. Ya neraka nih kalau lagi begini kita soleh nih ya. Kalau dengar-dengar yang begini soleh banget dah. Ntar keluar juga sama cerita dong gitu. Ya. Katmalan bawahidun mana tuh? Wirda, nih ada di bawahnya panjang juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada kan? Ya, 1 2 3 4 dari bawah. Ya. Hah? Enggak kok, itu dari atas. Dari bawah. Yang di sarahnya. Qala Rasulullah ada kan tuh, tengah-tengah. Ya tadi kalau jahanam wirdan itu musatan, atosan, jalan kaki, aus tuh. Ya,
lehernya udah putus karena kehausan tuh, istilahnya begitu. Leher putus karena kehausan, jalan kaki masuk nerakanya. Ya, lebih juga mau naik juga neraka juga ya kan. Ya, sama aja bohong juga. Ini ya, kalau Rasulullah SAW yusyarun nasu yaumal qiyamati salasa ta'asnafin. Ya. Kalau pakai min salasa ta'asnafin. Manusia akan dikumpulkan di hari kiamat itu menjadi tiga baris, 3 golongan lah gitu. 3 sotpan masyatan. Ya, ada golongan yang jalan kaki. Ya. Lalu wasampan rukbanan, ada yang berkendaraan. Ya, kan 3 golongan ya. 1 golongan yang pejalan kaki menuju ya, tempatnya dah. Ya, di padang mahsyar nih. Lalu yang berkendaraan wasanpan asinpan sinpan ala wujuhihim, dan 1 golongan lagi jalannya pakai muka. Kok bisa begitu ya? Ya. Emang bisa? Ya ular jalannya pakai badan. Nah, ya. Ular kan jalannya pakai badan, tapi jalan aja. Kita pikir ular kan bisa jalan sih, padahal pakai badan. Nah, ntar kok orang bisa jalan pakai muka? Ya ntar bisa sama Allah dibikin jalannya pakai muka. Ya. Ini udah hina sehina-hinanya dah manusia yang sampai jalan harus pakai muka. Ya. Tapi bisa tuh jalan kayak muka. Kila ya Rasulullah, dikatakan wahai Rasul, kaifa yamshuna ala wujuhim, bagaimana mereka bisa jalan dengan muka mereka? Tuh pertanyaannya pasti ke situ ya. Kalau yang pakai kaki, pakai kendaraan, sahabat nggak nanya dah. Pas Nabi bilang jalannya pakai muka, nanya sahabat langsung, ya Rasul, gimana caranya jalan pakai muka? Qala, Nabi mengatakan innalazi amsahum ala aqdamihim qadirun ala ayum siyahum ala wujuhim. Sesungguhnya zat Allah yang bisa bikin orang jalan pakai kaki pasti bisa juga bikin orang jalan pakai muka. Serah Allah gitu. Allah yang bikin. Lo mana tahu kalau kaki itu bisa buat jalan? Karena Allah yang bikinin gitu. Kita nggak tahu. Jadi kalau Allah terus habis itu mau bikin orang jalan pakai muka, ya serah dia. Kan hitungannya ular aja bisa ya, nggak pakai kaki. Gitu. Makanya Nabi jawabnya begitu doang. Allah yang bisa bikin manusia jalan dengan kaki, masa nggak bisa bikin jalan dengan muka? Ya. Mau jalan pakai hati juga bisa aja kalau begini. Hatinya yang jalan gitu. Ya. Lalu amma innahum yattaquna biwujuhihim kullah hadabin wa saukin. Ya. Adapun mereka, ya. Amma innahum, sesungguhnya mereka berlindung dengan wajah mereka dari setiap tempat tinggi dan duri. Gitu. Serem juga ya. Dia kan jalanan namanya. Kalau kaki kan udah, kaki aja masih ngindar ya. Kalau ada duri, walaupun kaki udah tebal nih tuh kulitnya, muka jalan begitu, wah ada duri. Kalau kena duri kan, aduh gitu. Jalannya pakai muka. Ya. Tempat tinggi nyari gitu. Ini ya nggak ngerti dah kondisinya saat yang kayak begitu-gitu. Jangan sampai akhrajahu Tirmizi, dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Lalu ke atas lagi tuh hidun yakhruju minal qabrihi. Ya. Lalu hidun apa nih? Minasuada maksudnya. Ada golongan nanti dikeluarkan di hari kiamat dari kuburnya, orang-orang golongan orang yang baik nih. Orang yang suada, yang bahagia. Ya, faidal buraku nih orang yang nanti di padang mahsyar dikeluarin dari kuburnya, harus ketemu di hari kiamat, dia keluar dari kubur, faidal buraku ala ra'si qabri. Pas dia dikeluarin dari kubur, bangkit dari kubur nih judulnya gitu. Bangkit dari kubur, tahu-tahu di depan tempat kuburannya dia keluar dari kuburnya, dari tanah, buruk udah nungguin. Itu kendaraannya udah nungguin buat dia berangkat. Buruk itu di sini dijelasin banyak sih detail. Buruk tuh di sini sedikit, yakni al-buruk zu janahain, punya 2 sayap, dikatakan yatiru baina sama wal ard. Dia terbang dari langit ke bumi. Wujuhu ka wujuhil insan, mukanya kayak manusia. Lisannya kalisanil Arab, ngomongnya kayak orang Arab.
Wadihul hajibain ini pokoknya begitu bentuknya, alisnya, ya, pokoknya bentuk muka manusia sebenarnya, tapi kuda tapi bentuknya mukanya manusia, sayapnya ada dua agak ke belakang di pantat. Begitu. Ntar aja dah kalau udah mati bangun tuh kita juga ketemu sama Buddha gitu. Ya. Itu dia kaidal buraku ala ra'sil qabri. Buruknya ada di atas kuburnya. Pas dia dikeluarin sama Allah. Wa tajul wal halal, dan membawa mahkota dan pakaian. Ada di atas, maksudnya di atas kuburannya itu ada kuda, yaitu aja ada buruk, terus ada juga mahkota, topi kali, ya peci apa gitu sama baju. Kan telanjang. Kan kalau dari bangkit dari kubur kita nanti padang mahsyar kan telanjang. Jadi orang-orang bener nih, orang-orang yang dapat pertolongan Allah, yang bahagia, dia bangun dari kuburnya aja langsung udah ada pakaiannya sama kendaraannya. Wayar kabu ila jannanin naim, dia langsung naikin pakai bajunya, pakai mahkotanya, naik buruk menuju ke surga. Enak ya, daripada masa langsung ke surga. Ini kalau di riwayat awal-awal kitab ini nih, yang begini nih, orang yang sebenarnya mudah kerjaannya. Kerjaannya apa? Ya, nggak pernah macam-macam sama segala keputusan Allah, selalu redho. Susah ternyata ya. Yang bisa posisi kayak gini, jadi dia nggak ketemu padang mahsyar, dia nggak ketemu hisab, nggak ketemu apa, kata surga aja. Malaikatnya nanya, lo nggak bisa begitu? Allah begitu, dia juga nggak ngerti. Allah begini. Ya, karena apa? Jadi bingung juga, nggak ada kesalahan. Nah ini ada cerita-ceritanya. La yuhalli min izzatih, dia dibiarkan karena kemuliaannya, dibiarkan langsung berangkat aja. Kan ada padang mahsyar kan ada itu buat upacara segala macam untuk apa namanya, persaksian apa. Dia kagak, dia naik dibiarin. Ayam sya ila jannah birijlai, ya. Layajli, tidak dibiarkan dia berjalan dengan kakinya. Ini maksudnya apa? Segitu Allah memuliakannya, dia dituduh jalan ke surga, tapi Allah nggak membiarkan mereka jalan ke surga dengan jalan kaki, dikasih buruk. Sangat memuliakannya. VIP. Nanti berangkat aja ke surga. Ini pakai buruk ya, sangat dihormati. Ini yang tadi bahasa yang ayat Qurannya, ya Maryam ayat 85, yang mana hari di mana mereka orang-orang muttaqin menuju kepada Allah. Ya apa? Wafda, secara terhormat tuh. Secara terhormat ya dikasih kendaraan, dikasih pakaian. Jangan sampai kakinya kena tanah kotor, sih. Langsung aja naik tuh mobil mewah gitu. Ya. Nggak pakai karpet merah kenapa? Karena kan terbang. Karpet merahnya taruh mana? Itu terbang. Wa akharu yakhruju min qabri. Nah itu. Tapi yang keduanya nih orang yang keluar dengan keadaan yang tidak baik. Ini yang tadi saya mau ceritain dulu tuh tentang masalah orang yang naik ke surga itu tanpa hisab. Gimana kemarinnya? Ya, bin Askia. Jadi ada di mana itu? Oh, ada di dalam sini kan. Ntar aja dah. Lalu ada juga wa akharu yakhruju minal qabrihi, ada juga golongan yang keluar dari kuburnya. Fa idza zabaniyatu wal aglalu wal anakalu la yakhluna. Habis itu. Jadi pas dibangunin dari kuburannya, di atas kuburnya udah nungguin malaikat zabaniyah. Udah kagak enak banget ini. Langsung ayo jadi kita keluar gitu. Ya, mau ditarik neraka gitu. Malaikat zabaniyah kan biasanya dikatakan ada riwayat matanya biru, rambutnya gondrong, jubahnya kiri kanan ada alat siksa gitu. Yang alat siksanya sebelah kanan aja nggak bisa dihitung dengan angka manusia. Dia baru buka tuh nih jubahnya. Alat siksanya tidak bisa dihitung dengan angka ya miliar, biliun apa. Nggak ada hitungannya saking banyaknya. Atau bang, belum atunya lagi yang dibuka kan gitu aja. Nah dia diri di atas kuburan orang-orang yang durhaka ini dengan membawa aglal itu kayak rantai buat ngikat leher, walankal juga ya rantai-rantai ikat tangan gitu. Udah disiapin, bos bangun bos nih, ya baru kalau banyak mana gitu, ya
La yakhluna saki, tidaklah orang-orang yang celaka ini, orang-orang durhaka ini dibiarkan berjalan kaki kepada neraka. Birjali. Ya, tidak dibiarkan atau enggak dibolehin juga sama nih. Dia enggak dibolehin juga jalan pakai kakinya. Kapan? Tadi kan pakai buruk, ini disuruh pakai mukanya. Aja. Tetap sama-sama nggak boleh pakai, jangan, tapi tidak, bukan penghormatan kalau yang ini. Jangan pakai kakinya, dibalikin. Itu ya. Kalau tadi kan jangan pakai kakinya penghormatan ya. Jangan pakai kaki tapi penghinaan gitu. Ya, bal yushabu bihi ila sawa'il jahim ala wajhi, tetapi diseret orang ini ke neraka ya, ila sawa'il jahim ya, ke dalam neraka dengan wajahnya. Nauzubillah min sakhtihi. Kita berlindung kepada Allah daripada murkanya Allah. Ya. Itu walaupun ini ada nih 40 menit baru. Nangis sih. Walaqad sami'tu ba'dal ulama'i yarau anin nabi annahu qala. Yarwi anin nabi annahu qala. Sesungguhnya telah aku mendengar dari sebagian ulama-ulama yang meriwayatkan dia dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamati yakhruju yaumun min kuburihim. Jika datang hari kiamat nanti keluar dari kaum dari kubur mereka, lahum junubun yarkabunaha. Hewan tunggangannya udah ada ya di depannya. Nah, ini cerita yang tadi nih, yang masalah orang soleh yang di atas kuburnya udah di tempat pembangkitannya dia udah ada onta apa tadi buruk udah nungguin nih. Junubun itu hewan kendaraan ya kayak buruk. Markubunah laha ajnahiyah tun khudr. Itu tunggangannya ini kata Nabi ajnihah, ada sayapnya warnanya hijau gitu. Sayapnya hijau. PKB kayaknya nih ya, buruk PKB gitu. Kayak kalau yang biru berarti Demokrat. Patatiru bihim fi arasatil qiyamah. Lalu dia tuh terbang bersama orang yang tadi ke area luar. Arasatil qiyamah itu area luar dari kiamat yang menuju surga berarti. Keluar dari padang mahsyar, area kiamat itu padang mahsyar. Hatta idza atau alahi tonil jannah, ketika dia datang mendekati pagar surga. Nah, mulai masuk dekat-dekat surga, pagar surga. Fa idza ra'atuhumul malaikatu. Ya, seketika itu malaikat-malaikat melihat mereka. Ini orang-orang yang terbang pakai buruk menuju surga. Yang tadi itu cerita orang langsung kubur. Ini Nabi yang cerita nih. Menuju surga. Nah, malaikat nanya, lu pada ngapain kesini? Kalau ba'dhum li ba'din. Ya, man haulai. Sebagian malaikat bertanya kepada sebagian malaikat yang lain karena bingung. Nah, orang lagi pada ngumpul bareng mahsyar. Ini orang naik buruk ngapain kesini-sini ke surga gitu. Dia pada ngomong tuh, "Ding, ngapain nih? Ini siapa tuh orang?" Fayaqulu, nah, manadri, yang sebelahnya bilang, "Kagak tahu kami juga." Gitu. Allah enggak ngomong apa-apa, ya kan lagi pada di sono bareng mahsyar. Ini orang udah mau ke surga aja. Naik buruk gitu. Dari mana nih? Lah kagak tahu, yang ini pada diskusi aja malaikat, kagak tahu ini siapa gitu. Kalau yang nanti bilang ya udah nanya aja dah. Talahum min ummati Muhammad, mungkin umatnya Muhammad kayak itu. Curiganya ke situ mereka karena dianggap umat yang paling mulia, ya. Bisa jadi umatnya Muhammad nih kadang-kadang Allah kasih dispensasinya aneh-aneh gitu. Ada yang bilang gitu, mungkin umatnya Nabi Muhammad kan ini. Dayatihi ba'dul malaikat. Lalu datengin orang-orang itulah yang naik buruk, malaikat-malaikat ini. Ada sebagian malaikatnya. Fayaqulu, malaikat bertanya, "Man antum?" Kalian ini siapa? Wa min ayyi ummatin? Ayil ummati antum? Dari umat siapa ente? Kok tahu-tahu di depan pintu surga aja begini naik buruk gitu. Kayak avatar gitu. Nah, gitu avatar tuh gitu. Ya, naga itu ya. Lalu fayaqulu, nih orang-orang ini mengatakan, "Nahnu min ummati Muhammadin." Kami umatnya Muhammad. Tuh kan begitu kan benar umatnya Muhammad gitu. Ya, fataqulu lahumul malaikat. Lalu malaikat lagi bertanya-tanya, "Halah usibtum? Apakah kalian sudah dihisab di padang mahsyar?" Gitu. Fayaqulu la, belum gitu, kagak.
Malaikat tanya lagi, fataqulu al malaikat hal wuzintum, apakah kalian telah ditimbang amal perbuatan kalian? Ya. Fayaqulu la, tidak. Wa ra'akum fataqulu malaikatu hal qara'tum kutubakum, apakah kitab kalian sudah dibacakan? Ya, kitab tentang amal baik amal buruk. Mereka jawab lagi, faqula, enggak juga. Fataqulu malaikatu, malaikat tanya lagi, irji'u faqullu dzalika wa ra'akum. Kata malaikat yang di penjaga surganya, balik lagi seluruh ke barang masal. Kalian harus ngelewatin itu semua dulu, baru ke sini. Hisab, macam, ya, hitungan amal, timbangan, pembacaan kitab amal baik amal buruk, untuk dulu sono. Itu nggak bener banget nih lewatin semuanya gitu. Ya, itu nanti belakang ya, begitu. Kalau disuruh balik lagi, balik dulu sono gitu. Ya, balik. Ini salah prosedur nih gitu. Kalau kata malaikat penjaga surga. Fayaqulu, mereka bertanya lagi sama malaikat malah, hal a'taitumuna sayan fanusahasaba alai. Tapi saya mohon dulu nih, kita pengen balik dah kalau emang disuruh balik ke sono untuk dihisab. Cuma saya minta ada sesuatu nggak buat saya biar saya bisa dihisab. Soalnya saya nggak punya kesalahan, nggak punya amal. Jadi saya nggak dihisab, makanya saya ke sini. Kalau saya suruh ke sono lagi, kan bisa dihisab. Saya butuh sesuatu buat dihisab. Ada nggak buat saya? Nah, yang bersih banget ini orang ya. Ya mata dia ya. Emang kan gue disuruh kesini sama Allah. Kalau hisab, gue malah bingung. Emang kagak ada hisabnya gue. Makanya gue minta ada nggak dosa atau apa biar gue buat dihisab gue. Nah, malaikat bingung lah. Lu kok minta bahan buat dihisab? Saking bersihnya dia orang. Ya, nggak ada bahan buat dihisab. Sampai diminta sama malaikat. Oke deh Pak Malaikat, ya Pak Malaikat manggil. Kalau bapak nyuruh saya dihisab dulu, saya minta dong bahan buat dihisab gitu. Ya kalau hitungannya kita, lu timbang dulu sono. Jadi dong bagi dong buat ditimbang. Saya nggak punya apa-apa buat ditimbang gitu. Ayah malaikat bingung, ini orang bisa begini bersih begini. Gitu. Ya. Wa fi khabar al-akhar benar kan ya? Di riwayat lain dikatakan malak nasai'atu. Ada riwayat lain mengatakan mereka ngomongnya begitu. Ya, tidak ada satupun yang kami miliki untuk dihitung. Kan ya harta itu akan dihitung. Jadi kagak ada hartanya. Jadi nggak ada yang bisa dihitung. Kalau saya balik lagi kepada masa, apa yang mau dihitung? Amal-amal harta saya kagak ada. Pada dilu au najuzu, sehingga kami berbuat adil atau menyimpang. Jadi harta yang kami miliki ini kami akan diuji atau dihisab apakah amal ini kami benar jalaninya apa enggak, apa harta ini benar. Nah kami nggak ada, jadi kami nggak tahu kami adil dalam menggunakan materi dunia atau kami menyimpang. Kenapa? Karena nggak ada begitu. Ya, karena dihisab di akhirat nanti amal-amal kan Allah Nabi pernah bilang dari Ali bin Abi Thalib kayaknya, sesungguhnya yang dihisab adalah yang halal, yang haram langsung disiksa. Yang dihisab yang makanya dia bingung kalau disuruh hisab dulu. Nah saya nggak ada harta di dunia, gitu. Terus, makanya saya suruh ke sini. Kenapa? Ya, saya mau dihisab apaan gitu? Kalau nggak punya, gitu. Ini orang ceritanya begitu. Walakin abadna rabbana hatta da'ana fa ahbabnahu. Tetapi kami itu mengibadahi Tuhan kami Allah hingga Dia memanggil kami. Ya. Dan kami mencintai Allah. Ini fayunadi munadi, lalu suara pemanggil, sadaqa ibadi. Pas dia ngomong begitu tuh berdebat sama malaikat di depan pagar surga, Allah ngomong langsung, sadaqa ibadi, benarlah hambaku ini, ma'alal muhsinina min sabil. Ya, tidak ada jalan sedikit pun untuk mengalahkan orang-orang yang berbuat baik. Itu makanya malaikat mau mencegah dia masuk surga. Kata Allah, nggak ada yang bisa mencegah orang baik untuk menghalangi mereka dari perbuatan baiknya. Jadi orang baik itu susah dilawan, nggak ada kesalahan soalnya. Malaikat coba untuk mencari kesalahan, nggak ada, emang dia orang baik. Makanya Allah bilang,
tidak ada jalan sedikit pun untuk menghalang-halangi atau mengalahkan orang-orang yang berbuat baik. Tadi kata-kata al-muhsinin amin sabil. Wallahu ghafurur rahimun. Allah Maha Pengampun dan penyayang. Amatasma'u qaulahu ta'ala. Tidakkah kalian mendengar perkataan Allah di surat Fussilat ayat 40? Allah mengatakan, afaman yulqa finnari khairun amman ya'ti aminan yaumal qiyamah. Ya, apakah ya orang-orang yang bertemu dengan neraka itu lebih baik atau orang yang datang di hari kiamat dengan penuh keimanan? Ya. Fa'azim birajulin yusahidu tilkal ahwal wal zalazil wal qawa'i. Dan ya apa namanya, hebat sekali ya, muliakanlah birajulin, ini orang ya, birajulin yusahidu tilkal ahwal, yang mana nih orang tadi tuh ya, dia melihat sebenarnya kondisi huru hara kiamat, wazilzal, dan juga goncangan-goncangan ataupun gempa buminya hari kiamat, wal waqa', kejadian-kejadian yang menyerikan di hari barang masal. Wahwa amin, dia tenang aja. Ini ya, tadi amin itu orang yang tenang di hari kiamat. Bayangin keadaan kayak begitu, dia tetap tenang. La yadkhulul qalbahu fazaun, enggak ada masuk ke dalam hatinya kaget dengan kondisi di padang mahsyar. Wala yakunu di hari kiamat, wa yakunu ala qalbihi thiqalun, tidaklah di dalam hatinya ada rasa berat menghadapi itu semua. Nas'alullah al-azim, kita memohon kepada Allah yang mulia, ayaj'alana wa iyyakum min ulaika syuhada, agar kita dijadikan Allah termasuk orang-orang yang beruntung ini. Wa ma dzalika 'ala Allahi jalla jalaluhu bi aziz. Semua itu enggak sulit buat Allah untuk bisa membuat kita menjadi golongan yang itu. Gimana caranya? Enggak pernah merasa berat di dunia, makanya di sana juga enggak berat. Ya, kenapa dia enggak berat di dunia? Enggak terlalu banyak yang dipengen. Yang membuat kita berat menghadapi dunia karena terlalu banyak kita takut kehilangan dunia ini. Ya. Dia enggak ada yang dia merasa suka atau berlebihan kepada urusan dunia, makanya huru hara dunia, kesulitan dunia dia tetap tenang, maka itu kebawa ke akhirat, ya itu tenang. Ya contohnya ya kalau kita ada pengumuman di sini mau diperiksa semua keuangannya itu yang baik apa enggak, bisa jadi lo tegang semua. Tapi orang yang nggak punya duit, apa dia tegang? Dia santai aja. Lo kok nggak tegang sih mau diperiksa keuangan? Ya aku nggak sana, apa yang mau diperiksa? Begitu. Jadi orang kayak gini di dunia memang sudah begitu. Akhirnya di akhirat pun dengan huru hara di akhirat dia santai aja. Kenapa? Segitu menyeramkan akhirat dia mikir, nah gue masalah apa mau lo gitu. Terus ada hisab, apa yang mau dihisab? Makanya dia santai aja. Ya, ini ya itu yang kadang kenapa kita banyak ketakutan. Karena ketakutan kehilangan dunia ini, materi-materi ini. Tapi orang yang gitu ngerasa ya udah lost aja udah, I'm no one gitu. Udah akhirnya terlihat tenang kan, sedikit ketakutannya, karena emang sedikit rasa ingin memilikinya. Gitu. Di akhirat begitu juga, di akhirnya kok bisa dikatakan ada orang seperti ini dengan huru hara kiamat, goncangan zalzal apa namanya gempa bumi kiamat, dia terasa tenang aja. Nggak kaget, aneh kan ya, kok bisa begitu ya? Karena di dunia juga begitu. Ya, tadi contohnya saat kita mau diaudit, ya, kalau orang yang nggak punya, ya maksudnya nggak pernah merasa culas, dia kan santai. Mau diaudit juga, dia ngerokok aja santai. Lo kok nggak tegang sama sekali? Ya gue kagak pernah nyeleweng kan gitu. Yang nyeleweng walaupun berapa perak juga agak tegang. Kenapa dia nggak tegang? Ya dia nggak salah gue apa, orang gue nggak pernah nyeleweng, santai aja gue gitu. Mau diaudit, mau diapa kan? Begitu juga seperti mereka. Mereka nggak merasa salah sama Allah, jadi tenang aja. Ya sampai sini aja, insyaallah. Nabi hadratin Nabi Sallallahu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا كن ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا اللهم ارحمنا ارحم والدينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رب زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك الواسعة يا ارحم الراحمين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.